Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Semua urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, ihtarimu awakhir kulla syai'. Hormatilah akhir-akhir segala sesuatu. Hormati akhir-akhir segala sesuatu, karena segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Siapa yang selalu menghormati akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan menghormati akhir kehidupannya. Allah akan memuliakan akhir kehidupannya dengan kematian dalam husnul khatimah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul kitab Simtud Durar, beliau mengatakan dalam salah satu bait-bait syairnya, doa munajat beliau, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami. Wablighil mukhtara anna min salatin wa salamin. Kata beliau, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitam. Ya Allah, jadikanlah hasil dari majelis-majelis kami, hasilnya, buahnya, husnul khitami, kematian kami dalam husnul khatimah. Kita sekarang berada di akhir tahun. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu perhatikan, kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir-akhir segala sesuatu itu bagian yang paling pentingnya. Coba kita lihatin. Akhir siang, sore, saat-saat jelang maghrib, itu salah satu dari waktu yang paling mustajab. Nabi kalau datang akhir sore sebelum datang waktu malam, Nabi doa, Allahumma hada idbaru naharik wa iqbalu lailik faghfirli. Itu doanya Nabi Muhammad. Kalau lihat matahari lagi mau tenggelam. Allahumma inna hadha idbaru naharik wa iqbalu lailik faghfirli. Ya Allah, ini adalah akhir hari. Ya Allah, ini adalah awal malam. Ya Allah, ini adalah akhir harimu. Dan ini adalah awal malammu. Ya Allah, maka ampunilah aku.
di waktu malam. Bagian yang terbaiknya adalah sepertiga malam yang terakhir. Bukan yang awal, bukan yang tengah. Yang paling bagusnya adalah sepertiga malam terakhir. Semakin jelang subuh semakin mulia. Semakin dekat subuh semakin afdol, semakin agung. Di jam yang semacam itulah Nabi Muhammad berdoa. Semakin dekat subuh, semakin kenceng doanya. Semakin dekat subuh, semakin khusyuk doanya. Malaikat mencatat hening doanya Nabi Muhammad. Khusyuk doanya Nabi Muhammad. Syahdu doanya Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi kita Muhammad bercerita, semakin dekat subuh, saya kalau nemuin Nabi Muhammad, seringkali mendapati Nabi Muhammad sedang khusyuk berdoa. Bahkan terkadang hingga dada beliau naik turun. Dan terkadang dari dada Nabi Muhammad saya mendengar suara kaghalayanil ma, seperti air yang tengah mendidih. Nabi khusyuk berdoa di sepertiga malam terakhirnya dengan linangan air mata, dengan hati yang penuh kehusyuan. Di waktu akhir malam. Teman saya bahkan bilang, namanya Khadijah dari Bayda, dia bilang begini, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah Ta'ala. Saya nggak percaya ada doa sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu nih, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang pada punya hajat, suka bilang, ya Allah Ustazah, hajat saya nggak diijabah-ijabah. Ya Allah Ustazah, saya punya keinginan. Saya minta sama Allah kok nggak didengar-dengar. Bu, Kak, apa kabarnya doamu di sepertiga malam terakhir? Coba liatin. Di jam segitu kamu lagi apa? Kalau terus ngomongnya, ya Ustazah kan ngantuk. Ya enggak segitunya kamu berarti daruratnya. Ya enggak segitunya berarti kamu hajatnya. Ya gimana? Kepengen banget tapi waktunya diskon besar-besaran kamu malah tidur. Berarti kan enggak sebegitu pengennya, enggak begitu senengnya. Bu, yang seneng bola aja, kalau waktunya Piala Dunia, begadang buat nonton. Betul? Kalau ada orang bilang, saya seneng banget sama bola. Tapi waktunya datang Piala Dunia, dia malah tidur, gak peduli sama Piala Dunia. Ya berarti kan gak segitu senengnya sama Piala Dunia. Betul? Segitunya ngaku cinta sama Allah, segitunya ngaku lagi punya hajat besar banget nih sama Allah. Allah kok gak dengerin doa saya? Kata Allah, lah waktunya saya dengerin doanya kamu tidur? Gak segitu daruratnya berarti buat doanya diijabah. Yuk, sepertiga malam terakhir, bagian terindah
terindah, terbaik, termulia dari sepanjang waktu malammu yang serius. Nabi kita Muhammad bercerita tentang hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala turun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun di sepertiga malam terakhir menjumpai hamba-hambanya. Rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya, anugerahnya, ijabah doanya turun kepadamu di sepertiga malam yang terakhir. Wa yunadi. Kemudian Allah memanggil-manggil. Hal min mustaghfirin, hal min taib. Siapa nih? Mana nih hamba-hambaku yang mau mohon ampunan? Mana nih hamba-hambaku yang lagi ibadah? Mana nih hamba-hambaku yang mau minta? Mana, kata Allah? Hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Mana hambaku yang mau minta? Mana hambaku yang mau minta? Faunilahul matalib. Aku akan kabulkan hajatmu tersebut. Ayo. Waktunya udah disiapin sama Allah. Akhir malam. Ibadah yang benar di waktu akhir malam. Ustazah, rumah tangga saya lagi di ujung tombak. Apa kabarmu di ujung malam? Ustazah, perekonomian kami sedang kembang kempis. Apa kabarmu di ujung malam? Ustazah, tabungan saya benar-benar sudah ada di akhirnya nih Ustazah. Habis ini udah tutup buku. Apa kabarmu di ujung malam? Di akhir bagian malam, apa kabarmu? Ustazah, anak saya nih Ustazah, jauh dari jalan hidayah. Anak saya Ustazah, saya udah mentok, gak ngerti lagi mesti ngapain. Apa kabarmu di pentokan malam? Di akhir bagian malam. Itu yang seharusnya jadi saranamu untuk sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah adalah pengendali segala sesuatu? Yang serius. Saya udah mulai tahajud Ustazah, tapi doa saya belum diijabah juga. Mulai berapa lama? 3 malam. Baru juga 3 malam. Ayo yang serius mintanya. Udah panjang Ustazah tahajud saya. Beneran? Berapa panjang? Panjangan mana menguapnya? Ayo, yang serius jadi hamba. Yang serius minta. Yang serius menabung. Menabung bagian malam. Katanya Nabi Muhammad, rak'atan fi jawfil lail kanzun min
kunuzil akhirah. 2 rakaat yang kamu sholatkan di sepertiga malam yang terakhir. 2 rakaat yang kamu sholati di sepertiga malammu yang terakhir adalah tabungan untuk akhiratmu, adalah simpanan-simpanan buat hidupmu, adalah saldo-saldo yang kamu masukkan dalam rekening kehidupanmu. Sudah sampai manakah kira-kiranya? Allah jadikan akhir siang, akhir malam adalah bagian yang terpenting dari waktu-waktu kita, teman-teman. Di dalam hari sepanjang minggu pun bagian terakhirnya adalah Jumat, dan itu adalah hari yang terbaik. Kemudian dalam akhir bulan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang terakhirnya adalah akhir bulan. Itu adalah waktu-waktu yang mulia. Disebut dengan nama Ayyamusud, hari-hari gelap, sunnah buat berpuasa. Sebagaimana disunnahkannya berpuasa pada Ayyamul Bait, hari-hari terang, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ayyamusud tanggal 28, 29, 30. Itu juga merupakan hari-hari yang sunnah puasa. Kita sekarang sedang berada di akhir-akhir tahun. Mesti dimuliain. Mesti dimuliain. Yang benar-benar, yang serius jalanin hari-hari dalam hari-hari ini. Mulai nanti malam introspeksi diri. Hari ini juga sama besok juga introspeksi. Waktunya buat ngeliat buku kehidupanmu sepanjang tahun ini. Bahkan kalau bisa sepanjang hidupmu. Coba lihat-liatin itu bukunya, buku rapotnya. Ya kan kita nggak bisa lihat, Ustazah. Lah siapa yang bisa lihat? Kalau kamu bahkan yang mengerjakannya nggak bisa lihat. Ya kan nggak bisa lihat hakikatnya, Ustazah. Betul nggak bisa lihat hakikatnya. Tapi kan kamu yang menjalani, kamu bisa memperkirakan rapotmu sendiri. Sebagai pelajar-pelajar yang pinter udah bisa ngerti nih kira-kiranya lulus enggak nih. Nih kira-kiranya rapot saya akan kayak gimana nih. Walaupun gak tepat seperti itu, tapi kita pasti bisa memperkirakan. Kecuali kalau kamu on. Kecuali kalau kamu, apa saya mau bilangnya ini ya, bahasanya. Kalau ada murid yang berasanya tiap habis ujian udah saya isi, padahal salah semua. Saya pasti nih jadi bintang kelas, padahal naik aja kagak. Itu murid macam apa tuh yang kayak begituan modelnya? Yuk waktunya Bu. Jangan sampai kita kaget-kaget waktunya hari dibangkitkan karena ternyata rapot kita merah semua. Jangan sampai ketika nanti dibagikan catatan-catatan amal, kita dibuat bingung sama dosa-dosa kita yang belum pernah kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau catatan-catatan kehidupan yang ternyata semuanya hanya membuat Allah murka kepada kita. Hasibu anfusakum, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian. Hitung-hitung diri kalian. Periksa, timbang diri kalian.
sebelum waktunya timbangan amal kelak di hari akhirat nanti. Introspeksi, periksa dirimu sebelum datang waktunya amal perbuatanmu diperiksa di hari akhirat nanti. Yantar aja enggak sekalian di akhirat. Percuma, enggak bisa dibenerin, enggak bisa dikoreksi. Kalau timbangannya di akhirat sudah diberdirikan, kamu enggak bisa lari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah, ada hamba-hamba yang sukses. Ada hamba-hamba Allah yang sukses. Ada hamba-hamba Allah yang sukses. Kamukah orangnya itu? Ataukah kamu jauh dari orang-orang itu? Ada hamba-hamba Allah yang sukses, yang akan diberikan catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya. Mereka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Mereka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Periksaannya gampang. Diperiksanya gampang. Ada hamba-hamba yang sukses, kata Allah, yang akan diberi buku rapot kehidupannya dengan tangan kanannya, dihisab dengan hisaban yang mudah, dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Akan dikumpulkan bersama keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ada orang-orang gagal jadi hambanya Allah. Diberikan buku rapotnya dari tangan kirinya atau dilempar dari belakang punggungnya. Ada hamba-hamba yang gagal.
yang akan dilempar buku rapotnya dari tangan kirinya atau dilempar dari belakang punggungnya. Ada hamba-hamba Allah yang gagal, yang akan diberi buku rapotnya dengan tangan kirinya atau dilempar dari belakang punggungnya. Ada hamba-hamba Allah yang gagal, yang akan dilempar buku rapot kehidupannya dari tangan kirinya atau dilempar dari belakang punggungnya. Kamukah orangnya itu? Kamukah dia itu? Kitakah itu? Yang diberikan buku rapot dengan tangan kirinya atau dilempar dari belakang punggungnya. Kamukah dia itu? Dilempar buku rapotmu dari belakang punggungmu. Fasawfa yad'u thubura. Dia akan berteriak, celaka nih, celaka saya. Wa yasla sa'ira. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang berkobar-kobar. Kamu hanya akan menjadi salah satu dari dua kelompok orang ini. Diberikan buku rapotmu dengan tangan kananmu kah? Dimuliakankah? Kembali kepada keluargamu dalam keadaan penuh sukacitakah? Ataukah dilempar dari belakang punggungmu? Kemudian hari itu kamu akan berteriak, celaka saya, celaka saya. Wa yasla sa'ira, dan kamu akan segera menuju neraka sa'ir yang berkobar-kobar. Siapakah kamu? Tidakkah ini penting bagimu? Atau kamu pikir bisa kabur dari perhitungan ini? Tak ada siapapun yang bisa kabur, teman-teman. Buku rapot itu berisi kehidupanmu, kisah yang sedang kamu jalani di hidupmu di dunia ini. Kamu gak bisa lari, kamu gak bisa kabur. Kamu gak bisa pergi. Semua harus kamu jalani. Ya wailata hadal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah cerita dalam ayat yang lain. Ketika dibagi buku rapot, ketika kamu dibagi buku rapotmu, ketika buku itu sampai padamu, dan kamu melihat lembaran demi lembarannya, kamu akan berkata, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya ampun, kenapa buku ini ketulis di sini semua dosa saya, kecil padahal kenapa ada juga di sini? Kenapa semuanya ketulis? Kenapa saat saya ngomongin orang ketulis? Kenapa saat saya ngomelin suami saya ketulis? Kenapa semuanya ada saat saya ngambil duit suami saya bercanda aja, saya gak serius. Kenapa semuanya ketulis? Gak ada yang pergi. Semua yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini, gak ada yang pergi. Gak ada yang pergi.
Kebaikankah itu, dosakah itu, semua ketulis, semua tertulis dan harus kamu pertanggungjawabkan. Sampai kapan kamu gak serius sama kehidupan? Sampai kapan kamu gak sungguh-sungguh sama urusan? Sampai semuanya menjadi terlambatkah? Ketika terlanjur datang ajal menjemputkah? Sampai kapan kamu gak serius sama sholat kamu? Sampai kapan? Sampai kapan kamu gak pernah serius sama zikirmu? Sampai kapan? Sampai kapan kamu gak serius sama rumah tanggamu? Sampai kapan kamu gak serius sama pendidikan anak-anakmu? Urusan sholat keluargamu? Sampai kapan yang kamu seriusin cuman sekedar urusan saldo bankmu, rekening bankmu? Sampai kapan? Sampai kapan kamu menganggap serius urusanmu dengan Nabi Muhammad? Kapan kiranya kamu menganggap serius urusanmu dengan dosa-dosa? Kamu pikir kamu naksir laki-laki itu gak ketulis gitu? Kamu pikir kamu WhatsAppan, kamu teleponan sama laki-laki yang bukan suamimu itu? Kamu pikir gak ditulis gitu sama malaikat? Kamu pikir malaikatnya lagi kondangan gitu? Lagi pergi gitu? Dosamu saat kamu ngambil yang bukan hakmu. Saat kamu ngambil yang bukan milikmu. Kamu pikir gak ditulis gitu sama malaikat? Punyanya saudaramu, punyanya orang lain yang kamu ambil, kamu pikir gak ada malaikat nulis gitu? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak kecil, enggak besar, semuanya tertulis. Kamu akan dihisab. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nih, akhir tahun. Saatmu buat periksa rapotmu. Saatmu buat periksa kehidupanmu. Ayo Bu, yang seharian kerjaannya scroll TikTok. Kamu pikir malaikat gak nulis? Yang nyari iket rambut, scroll Shopee sampai 5 jam gak dapet juga. Itu kamu pikir malaikat gak nyatet apa? Betapa banyak waktu kita terbuang sia-sia. Padahal menit demi menit waktu kita akan datang hisabnya. Di akhir tahun ini. Jadikan sebagai saranamu introspeksi diri, hitung-hitungan sama diri kita.
Saya kalau lihat guru-guru saya, Ubabah Nur, guru saya. Kalau beliau datang ke Indonesia, adalah saya mendampingi beliau di salah satu perjalanannya gitu. Sebagian majelisnya saya yang terjemahkan. Di jalan, kalau malam beliau minta kami untuk baca ratib. Haddad biasanya. Ayah Halimah gerak ratib. Yuk Halimah kita baca ratib. Marhaba Ubabah. Baca nih ratib. Terus kan ada afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah kan gitu ya. Ada tuh. Ada baca la ilaha illallah. Di situ tulis tuh 40 kali atau 50 kali. Saya tanya Ubabah. Saya bilang baca nih ratib sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah dapat 40. Ubabah belum selesai. Oh 50 ternyata. Datang berikutnya, kapan lagi tahun gitu. Dapat 50, saya udah tahu nggak bakalan 40, 50 pasti. Habis 50 saya mau selesai kan. Ubabahnya masih baca aja terus. Saya tungguin berapa nih. Kata Ubabah, Mia Halimah, Mia. 100 Halimah. Oke, 100. Kemarin Bu, tahun-tahun terakhir ini. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya udah tahu 100. Pokoknya sampai tasbih itu habis baru tuh kan. 100. Udah 100, Ubabah masih baca juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak kelar-kelar gitu kan. Sampai akhirnya saya nggak tahan. Saya pikir Ubabah sambilan ngapain, nggak ngitung gitu kan. Saya bilang khalas nah Ubabah, khalas namanya. Udah selesai nih Ubabah, saya bilang udah selesai 100. Ubabah bilang 1000 Halimah, 1000 Halimah, Allahu Akbar. Tambah naik aja. Itu hamba Allah. Hidupnya transaksi sama Allah. Hidupnya dipakai buat bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya tambah panjang, ibadahnya tambah panjang, kedekatannya tambah panjang. Masya Allah. Kamu bagaimana kabarmu? Kita gimana nih kabar kita nih? Padahal kalau urusan duit perhitungannya luar biasa. Sesedikit apapun keuntungan mau kita dapat. Tapi giliran urusan sama Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dari dulu baca Quran, abis Fatihah, kuliah kulhu mulu. Gak ganti-ganti, malaikatnya apal. Betul begitu? Betul begitu? Siapa yang kayak begitu? Ya Allah, ya Allah. Gak serius kita nih sama urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Ayo. Apalagi yang umurnya udah naik 40 tahun. Ya Allah, ya Allah. Nungguin apa Bu? Tahajud belum mulai-mulai juga nih, nungguin apa nih? Ada yang bahkan umur 40 tahun, pakai jilbab aja belum, nungguin apa kamu? Ayo. Masih belum rapi juga,
Sholat subuhmu masih ketinggalan juga. Berani kamu. Berani kamu. Saya sih takut. Ayo, udah waktunya. Udah waktunya. Enggak main-main. Begitu datang balik, malaikat segera rapi mencatat semua perbuatanmu. Enggak ada yang pergi darimu. Enggak ada yang pergi darimu. Dunia kamu akan bawa menuju akhirat. Kehidupan kamu di dunia, semua yang telah tercatat di dalamnya akan kamu bawa menuju akhiratmu nanti. Akhirat tuh sejak kapan Ustazah? Sejak datang sakaratul maut. Kamu bakal jalanin sakaratul maut. Bu, kamu bu. Kamu. Nih yang sekarang sedang dengerin kajian saya. Kamu akan menjalani sakaratul maut persis seperti kamu menjalani kehidupan ini. Persis. Persis. Apakah kamu akan ingat Allah apa enggak? Persis kayak kamu jalanin kehidupanmu hari-hari ini. Persis kayak gitu. Apakah akan urusan dunia yang kamu ingat hari itu? Persis. Persis kayak kamu jalanin kehidupan kamu ini. Ustazah, saya kan kadang ingat dunia Ustazah. Ingat akhirat juga, ingat dunia juga, ingat Allah juga, lupa sama Allah juga. Di saat sakaratul maut saya, keadaan saya yang mana Ustazah? Yang terbanyaknya. Yang dominannya. Sama kayak rapot. Gitu kan? Kalau banyakan merahnya, ya merah berarti. Walaupun ada birunya. Tapi kalau banyakan birunya, merahnya ada sedikit. Atau nilai jeleknya ada sedikit, ya bismillah. Teman-teman saudaraku sekalian, ini kayak kehidupan kamu nih di atas muka bumi ini. Dari mulai habis subuh atau dari mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Apa yang mendominasi hatimu? Atau kalau saya boleh gampangin, siapa yang mendominasi hatimu? Dirimukah dengan segala kesenangannya? Atau Allahkah dengan segala keridhoannya? Kamu banyak mikirin kesenangan-kesenangan kamu atau kamu banyak mikirin ridho Allah padamu? Yuk dibenerin. Karena saat sakaratul maut hakikatmu akan terlihat. Teman-teman, saya udah lihat banyak orang di masa akhir kehidupannya. Keadaan mereka persis kayak keadaan mereka di saat hidup teman-teman. Persis. Ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanallah. Kalau yang ini saya nggak dapetin. Beliau penulis kitab Al-Majmu'. Beliau yang bikin ini nih. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah. Itu yang nulis itu. Yang bilang, ya Allah saya ngaku banyak dosa ya Allah, takut saya ya Allah. Bilang gitu.
Itu Bu, Abdullah bin Husain bin Thahir namanya. Beliau zikirannya tiap hari 25.000 kali. Kalimat la ilaha illallah. Ahli zikir. Ahli ibadah, ahli ilmu. Ulama terkemuka. Muridnya banyak. Istrinya taat, anak-anaknya ahli ibadah, beliaunya sendiri jagain waktu serius sama hubungannya dengan Allah. Waktu datang sakaratul maut, istrinya mentalkin. Karena orang kalau lagi sakaratul maut tuh Bu, ditalkin. Jangan diinget-ingetin sama urusan dunia. Suaminya lagi sakaratul maut, nih orang zaman sekarang nih, malah ditanyain, kamu waktu hidup pernah poligami gak? Pokoknya saya gak mau ya kalau kamu mati ntar ada perempuan ngaku jadi istri kamu. Apalagi kalau dia gandeng anak, pokoknya gak ada ya warisannya kagak bakalan saya bagi sama dia. Loh. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sakaratul maut, istrinya salehah. Mentalkin beliau. La ilaha illallah di telinganya. Karena katanya Nabi Muhammad, la ilaha illallah laqinu biha mautakum. Kalimat la ilaha illallah talkinkan kepada orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Jadi kita tahu orang ini sedang sakaratul maut, talkinkan kalimat la ilaha illallah. Habib Abdullah ditalkin sama istrinya, beliau pandangi aja istrinya. Gak puas kan dipandangin doang. Talkin lagi lebih keras. La ilaha illallah, kata istrinya. Habib Abdullah senyum kepada istrinya. Gak puas cuman disenyumin doang. Beliau talkin lebih keras lagi. La ilaha illallah. Di telinga suaminya. Beliau ketawa. Kemudian berkata, in aradti bidzalika dzikir fadhkurillaha sirra. Kalau kamu mau zikir jangan kenceng-kenceng di telinga saya. Wa in aradti an tulaqqinini faqad ikhtalatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Tapi kalau maksud kamu mau mentalkin saya jangan repot-repot. Kalimat tersebut sudah menyatu bersama darah dan daging saya. 25.000 kali tiap hari. Gimana enggak menyatu bersama darah daging? Kamu gimana kira-kira? Sakaratul maut itu pasti loh Bu, Kak, Dek. Bukan sesuatu hal yang ada yang kena, ada yang enggak gitu, bukan. Enggak kayak COVID, ada yang kena, ada yang enggak. Enggak kayak gitu. Pasti bakalan datang waktunya ketika ajal akan segera menghampirimu dan para malaikat sudah mulai mencabut nyawamu. Itu namanya sakaratul maut. Itu namanya sakaratul maut. Pasti datangnya sama kamu tuh pasti. Cuma apakah saat itu dengan mudah lisanmu berucap kalimat la ilaha illallah, ataukah lisanmu hari itu tercegah dari mengucap kalimat la ilaha illallah? Banyak banget yang gak bisa berucap kalimat la ilaha illallah. Ada guru saya cerita, Habib Umar bin Hafid, pedagang.
Waktunya ditalkin kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kata orang. La ilaha illallah. Gak bisa-bisa. Timbangan katanya. Ditanyakan kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i zaman itu. Zaman hidupnya Imam Malik. Kata Imam Malik, dia pedagang kan? Iya betul Imam. Timbangannya tuh. Dia suka ngurangin timbangan rupanya. Coba hancurin timbangannya depan dia. Dihancurin timbangannya depan dia. Tetap gak bisa juga. Sampai akhir hidupan gak bisa berucap kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kata Imam Malik, suka ngurangin timbangan ya. Tanyain sama anak-anaknya. Dia bilang secara terang-terangan sih enggak. Tapi dia kalau pagi-pagi tuh suka bersih-bersihin tokonya. Yang buat naroin bandulnya, beratnya. Itu dibersihin sama dia. Disikat sama dia. Tapi yang bagian naroin barang. Enggak dibersihin sama dia. Dia biarkan debu-debu, daki-dakinya nempel tuh dibiarin sama dia. Biar bisa kurang sedikit-sedikit gitu. Tuh teman-teman, segitu doang. Dia pikir kayak gak ada hitungannya gitu, ternyata dihitung sama para malaikat. Ternyata itu dilihat Allah. Ternyata keinginan dia untuk mengurangi sedikit timbangan orang. Itu yang tidak kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai bikin dia sakaratul maut tidak bisa berucap kalimat la ilaha illallah. Hati-hati, hati-hati. Ayo benerin diri. Orang hidup tuh kayak orang mati itu kayak dia hidup. Umi saya hidupnya cintanya sama Nabi luar biasa. Umi saya hidupnya jagain lisannya pinter banget. Sampai waktu beliau meninggal dunia, itu penyaksian orang-orang yang hidup yang dekat sama beliau sama aja. Abah saya bilang, Umi sepanjang hidupnya gak pernah ngomong yang gak enak sama Abah. Pembantu rumah tangga kami yang lama tinggal bersama dengan kami, dulunya, waktu zaman saya kecil, datang waktu Umi saya meninggal, kemudian ngomongnya sama. Dia bilang, saya ikut Umi berapa belas tahun, Umi gak pernah ngomong gak enak sama saya. Luar biasa banget. Luar biasa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Di akhir kehidupannya, Umi saya bahkan gak ditalkin. Karena keluarganya gak tahu beliau sedang sakaratul maut. Kenapa gitu? Karena beliau gak kelihatan kesakitan. Karena beliau gak kelihatan kayak lagi apa-apa gitu. Beliau habis minta wudhu, kemudian minta pulang asalnya bahkan. Padahal baru beberapa jam masuk ke rumah sakit. Jangan dulu pulang lah, Mi ini kan masih mau diperiksa. Kata adik saya. Saya bahkan ada di Jakarta karena beberapa hari yang lalu Mi saya masih sehat-sehat aja. Jangankan beberapa hari yang lalu, malamnya Umi saya tuh masih bahkan sholatnya di masjid antara maghrib sama isya. Teman-teman saya sekalian, nggak ada apa-apa gitu. Subhanallah, masuk rumah sakit berapa jam, minta pulang. Belum boleh pulang, akhirnya beliau pergi wudhu, kemudian tiduran di tempat tidur beliau, sudah beliau rapi-rapiin. Auratnya apa semuanya, dirapiin. Karena beliau bilang, Mi mau pulang aja, dia mau sholat. Sholat apa Mi? Sholat duhur. Ya Mi masih jam 10. Sholat duha.
tadi Mi? Oh iya ya. Umi saya teman-teman saya sekalian, nggak kelihatan lagi sakaratul mautnya karena kayak nggak sakit sama sekali. Beliau kemudian berulang-ulang bersolawat kepada Nabi Muhammad, berulang-ulang memanggil-manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau senyum-senyum kemudian meninggal dunia. Karena memang seperti itu keadaan beliau hidup. Solawatan, baca maulid, nangis kangen menabi, kayak gitu hidupnya. Kayak gitu beliau meninggalnya. Meninggal sembari memanggil-manggil Nabi Muhammad SAW. Indah, indah. Kayak gitu caramu hidup, kayak gitu caramu meninggal. Ini dari sekarang, akhir tahun, pikirin akhir kehidupanmu enaknya kayak gimana. Saya pernah diajak jalan-jalan sama teman saya di kota Sewun, sekitar 1 jam dari kota Tarim, Hadramaut, tempat saya dulu belajar, Yaman. Teman saya keramah tamahan orang Arab. Ngajakin saya ke rumahnya, dikasih lihat rumah-rumahnya gitu. Apa namanya? Ruangan-ruangannya. Kan keramah tamahan negara tuh kan beda-beda. Kalau di kita biasanya ambil aja sendiri ya. Nanti sekalian cuciin piringnya. Rumah ini rumah kamu, anggap rumah sendiri. Kalau ada apaan yang mau dimakan, makan aja ya. Kan begitu biasanya. Nah itu kalau keramah tamahan di Arab nggak kayak gitu. Mereka biasanya akan bawa kita ke rumah, kemudian dikasih lihat ruangan-ruangannya. Di sini dapurnya nih, di sini kamarnya gitu. Saya kemudian diajakin sama dia sampai ke rumah bagian atasnya. Kasih lihat sama dia, ini kamar saya Ustazah, ini dapurnya nih Ustazah, ini ininya. Dari balkon sini kelihatan nih Ustazah nih, saya kalau mau lihat apaan dari sini gitu. Habis itu dibukain sama dia 1 kamar yang kelihatannya kayak udah tua banget gitu. Kayak udah lama banget gitu. Dibuka sama dia, di situ ada tempat tidur, di situ ada kayak sejadah, udah usang gitu. Terus dia bilang kayak begini nih. Saya bilang nih kayaknya nggak kayak kamu nggak pindah-pindahin. Dia bilang iya sengaja saya nggak pernah pindah-pindahin. Tapi saya kadang-kadang sholat di sini juga, dia bilang. Ada ghurfat ummi. Dia bilang ini rumahnya atau kamarnya umi saya. Umi saya dulu tinggal di sini Ustazah. Tempat tidurnya juga saya nggak ganti udah berapa tahun. Bukan spraynya ya, tempat tidurnya gitu. Dia bilang, Ustazah Halimah, dia bilang alatil dalika sejadah. Dia bilang di atas sejadah itu saya dapetin umi saya meninggal dunia dalam keadaan sujud di sana. Saya dapetin umi saya meninggal dunia lagi sujud di atas sejadah itu Ustazah. Makanya saya nggak pernah ganti-ganti sejadahnya. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu saya sengaja sholat di sini Ustazah. Buat dapetin berkahnya umi saya. Lagi dalam keadaan sujud. Di atas sejadah itu umi saya meninggal dunia katanya. Saya tanya, gimana umi kamu waktu hidup? Dia bilang Ustazah dia cintanya sama sholat luar biasa. Rajinnya sama sholat luar biasa. Senengnya sama sholat luar biasa Ustazah. Dia sering, saya dengerin kalau lagi doa tuh dia suka bilang, ya Allah engkau tahu betapa senengnya saya sujud padamu. Ya Allah hidup
mati saya, biarkan saya sujud padamu ya Allah. Kau tahu betapa cinta saya sujud padamu ya Allah. Saya senang sujud ya Allah, saya senang taat padamu ya Allah. Hidup mati saya, biarkan saya dalam keadaan sujud padamu. Meninggalnya dalam keadaan sujud, Bu. Pantas. Lah kamu kalau sholat buru-buru banget. Segitunya juga waktunya ditunda-tunda melulu. Kalau sholat perhitungan sekali. Kalau terawih nyarinya yang paling sedikit, paling cepat pula. Ada yang begitu? Mana orangnya? Terus kamu doa, ya Allah matikan saya dalam keadaan sujud. Kata malaikat, kapan? Sujud jarang banget. Kalau ditanya hobi, makan Ustazah. Kalau ditanya hobi, belanja Ustazah. Kalau ditanya pengennya meninggal dalam keadaan apa? Sujud Ustazah lah. Kamu bakal mati dengan caramu menjalani kehidupan, teman-teman. Yuk, insya Allah mudah-mudahan kita jadi hamba yang lebih baik. Amin. Kita muliakan akhir tahun kita, biar nanti Allah muliakan akhir kehidupan kita dalam husnul khatimah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga akhir kehidupan kita Allah muliakan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena akhir kehidupan kita itu al-umur bi khawatimiha. Segala sesuatu tergantung dari bagaimana akhirnya. Masalahnya akhir dari kehidupan kita ini semua tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Maka belajar buat memperbaiki kehidupan kita, insya. Saya kalau ditanya Ustazah, akhir hidup tuh bagusnya kayak gimana? Ini dua hal nih yang harus kamu jagain. Satu, kamu jagain ibadah kamu, hidup kamu nih harus banyak ibadahnya. Ibadah kamu harus benar, urusannya sama Allah, ikhlasnya, niatnya mesti benar. Sama yang kedua, jagain cinta di hati kamu harus kepada orang-orang yang kamu berharap kumpul sama mereka di akhirat nanti. Tuh dua itu aja. Kamu pengen akhir kehidupan yang indah, jagain dua hal itu teman-teman. Jagain taatmu, anggota tubuhmu nih biar ngerjain taat. Lisanmu biar banyak zikir. Agar akhir kehidupanmu Allah muliakan dengan taat dan dengan zikir. Kemudian yang keduanya adalah cinta di hatimu. Pastikan kamu cinta kepada orang-orang yang di akhirat nanti kamu berharap berkumpul dengan mereka. Jangan cinta sama orang yang enggak mau kamu kumpul sama dia di akhirat. Siapa tuh yang enggak pernah sujud sama Allah? Ya kan? Saya kalau ditanya Ustazah, nonton drakor boleh enggak sih? Ya boleh aja. Boleh aja. Yang memang enggak bawa kamu kepada kemaksiatan gitu kan? Yang enggak bawa kamu kepada hal-hal yang enggak bener gitu. Asal enggak ngabisin waktu kamu semuanya kamu pakai buat nonton drakor ya. Kalau bicara hukum mubah gitu kan, selagi itu enggak ada hal-hal maksiat yang dosa-dosa besar gitu, apalagi kalau misalnya ada pesan moralnya nih Ustazah, ya boleh-boleh aja. Kalau bicara hukumnya gitu, saya enggak akan mengharamkan sesuatu yang enggak jelas-jelasan haram, tapi hati-hati sama
Jangan sampai hatimu jatuh cinta kepada orang-orang yang masalah kalau sampai di akhirat kamu dikumpulkan sama dia. Itu masalahnya. Jangan sampai hati kamu tuh mengidolakan, mencintai, membayangkan kebersamaan dengan orang-orang yang bahkan Allah tidak izinkan dia untuk sujud barang 2 rakaat sekalipun. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Ini masalahnya gitu. Jangan sampai hatimu mengidolakan, jatuh cinta, kesengsem, atau apa namanya, naksir, gitu ya, demen sama orang-orang yang kamu masalah loh kalau nanti di hari akhirat kamu dikumpulkannya sama dia. Mau di akhirat dikumpulkan sama orang yang bahkan beriman sama Allah pun enggak. Mau kamu dikumpulkan sama mereka? Enggak kan? Hati-hati merasa hatimu, hati-hati sama rasa hatimu. Dan pastikan, ini sering saya sampaikan, jangan berani mati sebelum kamu punya cinta yang cukup kepada seorang manusia yang Allah jadikan dia memberi syafaat pertolongan di akhirat paling banyak. Namanya Sayyiduna Muhammad. Namanya Sayyiduna Muhammad. Dia bukan orang lain bagimu, Bu. Dia bukan orang lain bagimu, Kak, Dek, Nak. Jangan sampai keinginanmu atau pengenalanmu atau keinginanmu untuk dekat sama seseorang mengalahkan keinginanmu untuk dekat kepadanya. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan orang lain dia bagimu, bukan orang lain. Namanya bahkan wajib kamu sebutkan di dalam tiap sholatmu bagaimana orang lain bagimu. Kamu nyebut nama ibu bapak kamu aja gak wajib loh. Gak pernah wajib. Sunnah betul kamu doakan, kamu sebutkan namanya dalam doa-doamu. Iya. Tapi gak wajib kan? Manusia yang satu ini namanya wajib kamu sebutkan dalam sholat kamu. Sholatmu gak sah tanpa kamu bersolawat padanya dalam tahiyat sholatmu. Tahiyatmu gak sah kalau kamu gak baca sholawat padanya. Sholawatmu gak sah kalau kamu gak nyebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajib kamu menyebut namanya. Adzan gak sah kalau gak nyebut namanya. Syahadatmu bahkan tidak sah tanpa kamu bersyahadat padanya dan menyebut namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana ia jadi orang lain bagimu teman-teman? Dia bukan orang lain bagimu. Harus jadi seseorang yang paling dekat denganmu. Harus jadi orang yang paling dekat dengan hatimu. Kamu harus sayang, kamu harus cinta dengannya. Saya gak cinta Ustazah, masalah kamu. Masalah kamu. Gak apa-apa, biasa aja kok. Saya gak cinta sama Nabi Muhammad, biasa aja kok. Biasa aja sekarang di dunia. Gak akan biasa untuk hari ketika kamu melewati jembatan Sirat. Sebab hari itu tak ada yang dapat menyelamatkanmu
selain rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Siapa yang kamu harapkan dapat menarik tanganmu jika sampai dosa-dosa membuatmu tergelincir neraka jahanam? Nabi Muhammad yang bilang, analah. Saya yang akan memberi syafaat padamu pada hari itu. Nabi Muhammad yang bakalan bisa datang kalau kamu menyebut-nyebut namanya. Wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah. Kata Nabi Muhammad, umat saya saat melewati jembatan Sirat, kalau punya cinta kepada saya, dia akan memanggil nama saya seraya berteriak, wa Muhammadah, wa Sayyidah. Nabi Muhammad tolongin saya, Nabi Muhammad tolongin saya. Kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Saya akan tarik lengan kamu, saya berdirikan kamu kembali di atas jembatan Sirat sampai kamu dapat masuk dalam surga Allah dengan syafaatku. Ayo, mumpung yang datang baru akhir tahun, belum akhir kehidupanmu. Introspeksi diri. Hari-hari ini, 2 hari ini nih, saatmu untuk periksa kembali buku rapotmu. Ibadah saya apa kabarnya? Saya dengan dosa-dosa bagaimana kabarnya? Saya dengan Nabi Muhammad bagaimana kabarnya? Saya dengan zikir bagaimana kabarnya? Saya dengan solat saya bagaimana kabarnya? Saya dengan bangun malam bagaimana kabarnya? Saya dengan menahan lapar bagaimana kabarnya? Puasa. Kalaupun enggak puasa, belajar buat nahan lapar. Kata Nabi Muhammad, saat kamu lapar, kamu sedang mengetuk-ngetuk pintu rahmatnya Allah. Sholat kalau lagi lapar lebih mudah diterima daripada sholat dalam keadaan kenyang. Hadir majelis ini lebih gampang khusyuknya kalau kita lapar daripada saat kita lagi kekenyangan. Enggak ustazah, kalau lapar malah enggak bisa khusyuk ustazah. Sibuk nyari-nyari makanan, enggak bu, enggak, percayalah saya. Makanya saya enggak berani makan kenyang sebelum majelis. Teman-teman saya pada tahu itu. Kalau mau majelis saya enggak akan berani majelis dalam keadaan kekenyangan. Susah ngomongnya, susah khusyuknya, susah konsentrasinya, susah menghadirkan hatinya. Udah sering saya coba, udah sering saya kerjakan. Makanya saya membuat keputusan untuk hidup saya, enggaklah saya enggak berani ngisi kajian dalam keadaan kekenyangan. Kalau masih ada majelis, saya akan makan sedikit aja. Sebab susah khusyuk hati ya dalam keadaan kekenyangan. Kita hidup kayak begitu. Kita nahan lapar kita. Bukan karena yang lain, tapi karena biar lebih mudah khusyuk kepada Allah. Gitu. Sampai dulu tuh Nabi Allah Zakaria sebagai nabinya Allah tentu beliau bisa melihat malaikat, bisa melihat setan. Satu waktu ketemu sama setan. Nabinya Allah kan bisa ketemu sama setan. Sebagaimana bisa ketemu sama malaikat, begitu kan ya? Ini cerita diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin.
Kalau nggak salah di bab tentang jagain perut dari kenyang, beliau ceritakan di situ ceritanya Nabi Zakaria ketemu sama setan. Terus nanyain, Tan, habis mau manggil apa? Set, nggak enak banget. Mafiyatik, apa yang ada di tanganmu ini? Hadih, oh ini. Mafatih, aftah biha guluban nas. Oh di tangan saya nih ada kunci. Saya pakai kunci ini buat buka hatinya manusia. Biar saya bisa masuk di situ. Teman-teman, saya sih kalau bayangin zaman sekarang nih kayaknya setan nih kuncinya tambah dikit aja nih. Bukan apa, kayaknya ada banyak orang-orang yang pintunya ngablak. Hatinya ngablak sehingga nggak perlu kunci buat buka pintunya. Malah jangan-jangan setannya udah besti ya itu ya. Ada pasti. Jangan sampai kita tuh yang kayak begitu. Nabi Zakaria kemudian nanya sama setan, kalau hati saya ada kuncinya enggak Tan? Setan bilang, anta Rasulullah. Kalau engkau Rasulullah, saya tak berdaya tentu saja menghadapimu. Tentu saya nggak punya kunci untuk membuka hatimu itu, wahai nabinya Allah. Bagaimanapun saya tidak bisa menghadapi engkau dan menghadapi para nabi-nabinya Allah. Sama sekali, kata Nabi Zakaria. Pernah sih. Pernah. Enggak juga deket, cuman ada kayak berhasil lah malam itu PDKT. Kapan? Waktu aku membuatmu makan hingga kekenyangan di malam itu, engkau sedikit merasa berat ketika bangun dari tidur malammu. Nabinya Allah sekali doang langsung setan kayak berhasil gitu, kayak ada bikin beliau berat ibadah di waktu malam. Walaupun tentu aja beliau mampu mengalahkan setan bahkan pada malam itu, cuman ada sedikit beratnya gitu. Tuh setan segitunya kenyang sekali doang bisa PDKT loh. Pantesan aja kita besti sama setan. Kenyang mulu kita. Betul? Betul? Ayo belajar. Biar enggak makan sampai kenyang. Yuk belajar. Caranya Nabi Muhammad SAW sama makan. Kita nih segala-gala mesti ngikutin Nabi teman-teman. Gak usah ngikutin yang lain-lain. Belum tentu berhasil. Udah ikut Nabi aja. Apa katanya Nabi Muhammad urusan makan? Nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami ini orang Islam, kita nih kata Nabi orang Islam, udah diaturin cara diet ala Nabi Muhammad. Udah diaturin cara dietnya Nabi Muhammad. Nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kita adalah umat yang enggak makan kecuali sesudah benar-benar lapar, dan kita akan berhenti makan sebelum kenyang. Caranya ngambilnya jangan banyak-banyak. Kalau kamu tahu makan segitu bikin kamu kenyang, ya kurangin.
Apanya Ustaz yang dikurangin? Semuanya. Nasinya dikurangin, lauknya dikurangin, kuenya dikurangin, buahnya dikurangin, minumnya dikurangin, semuanya dikurangin. Biar kita sudah bisa berhenti makan sebelum. Kayaknya kalau kita ikutin ini nggak perlu pola diet aneh-aneh dah. Insya Allah nih Bu nih, sehat zahir batin, yang terutamanya biar pada sehat hatinya. Biar pada lebih gampang khusyuknya. Biar pada lebih gampang menangisi dosa-dosanya. Biar lebih gampang nyeselin keadaan dirinya. Biar pada lebih ringan ibadah malamnya. Biar pada lebih ringan sedekahnya. Biar pada lebih ringan puasanya. Biar pada lebih ringan zikirnya. Kita jagain diri-diri kita. Insya Allah. Yuk akhir tahun. Kita pastikan hati kita nih biar semuanya pada sehat semua insya Allah. Kita muliakan akhir tahun ini dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau yang bisa memungkinkan untuk puasa silakan puasa biar ditutup akhir tahunnya dengan kebaikan. Tapi kalaupun nggak puasa nggak apa-apa, nggak muakkad puasanya. Yang muakkad puasanya tanggal 9 namanya puasa hari Tasu'a, dan tanggal 10 namanya puasa hari Asyura. Jangan ditinggal sebab puasa hari Asyura tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan Muharram. 10 bulan Muharram itu ibu-ibu saudariku sekalian, katanya Nabi Muhammad, yukaffir dunub sanah. Inna saum yom Asyura yukaffir dunub sanah. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Ngapusin dosa 1 tahun. Jadi jangan ditinggalin untuk puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Ustazah kalau tanggal 9 kenapa? Karena Nabi niat. Walaupun Nabi nggak ngerjainnya, tapi Nabi niat. Kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasa bersama tanggal 10, tanggal 9-nya juga, kata Nabi. Tapi ternyata Nabi keduluan ajal, beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Jadi nggak dapetin tuh Muharram tahun depannya. Nabi nggak dapetin. Tahun itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Kenapa Nabi Muhammad ngomong kayak begitu? Nabi lihat ternyata yang puasa tanggal 10 bukan cuma umat Islam. Tapi orang Yahudi juga pada puasa. Nabi nanya, kenapa kalian berpuasa hari ini? Orang Yahudi tersebut menjawab, orang-orang Yahudi itu menjawab, hadzal yaum najallahu Musa. Hari ini, hari Asyura adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa, maka kami berpuasa pada hari ini sebagai tanda terima kasih kita di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa pada hari ini. Kata mereka, Nabi nggak mau puasa kita nih hari Asyura sama puasanya mereka. Jadi Nabi Muhammad bilang, lau adraktu sanatil atiyah lasumtu mal Asyura at-tasua. Kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasa bukan hanya tanggal 10-nya aja, tapi udah saya awali dari tanggal 9-nya. Tapi Nabi Muhammad keburu meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Nah, teman-teman saudariku sekalian, kita sebagai umat yang baik, kita laksanakan niat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa tanggal 10 diawali dengan puasa tanggal 9. Biar puasa kita nggak sama puasanya orang Yahudi. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau kamu tanggal 9-nya nggak bisa karena sesuatu hal, ya puasanya baru bisa tanggal 10-nya, puasain tanggal 11-nya. Biar puasa kamu nggak sama puasanya orang Yahudi. Begitu, insya Allah. Jadi besok nih Ustazah akhir tahun puasa apa enggak? Bagus juga kalau mau puasa biar akhir tahun kita diakhiri dengan kebaikan. Begitu ya. Tapi yang pasti banyakin baca istighfar. Banyak-banyak baca istighfar.
minta ampun atas perbuatan dosa-dosa kita selama tahun ini, bahkan sepanjang umur kita. Kita minta sama Allah, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Banyak-banyakin. Dari mulai hari ini nih sampai nanti malam, sampai besok. Sampai asar besok. Nanti habis asarnya, habisnya banyak baca istighfar nih mulai hari ini sampai besok. Kamu baca doa akhir tahun. Ada tuh di buku-buku zikir. Nanti insya Allah saya online kan juga aja deh. Biar teman-teman pada bisa ikutan baca bareng ya. Jadi tinggal buka aja. Apa biasanya? Instagram. Gitu ya. YouTube. Biar buka aja besok. Enaknya jam berapa nih? Jam 5? Jam 5 ya. Baik, besok jam 5. Ini saya menurut sama ibu-ibu nih. Sebenarnya rencananya nggak ada niatan buat online. Tapi saya takut aja ibu-ibu pada lupa nih ntar. Jadi saya baca insya Allah ya. Besok ya jam 5 sore. Kita akan baca bareng-bareng doa akhir tahun. Kemudian nanti ba'da maghrib, nah itu baca doa awal tahun. Diawali apa Ustazah? Bebas sih sebenarnya, tapi kalau saya biasanya mengawalinya dengan baca surat Yasin. Kenapa gitu? Karena Yasin 5 quri'at laha. Kata Nabi Muhammad, baca surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Nah, jadi kita besok awali dengan baca surat Yasin habis maghrib. Kenapa habis maghrib Ustazah enggak jam 12 malam? Karena tahun Hijriah itu diawalinya dengan maghrib. Kalau udah maghrib tuh masuk hari baru. Kalau kita nih kan kalau hitungannya Masehi, kalau hitungan tahun Masehi nih yang kita biasanya suka pakai untuk tanggalan kita hari-hari ini ya. Nah itu kan masuk tanggal jamnya itu masuk dengan jam 12 malam. Ganti hari. Nah kalau hitungan Hijriah itu berubah tanggalnya itu pada waktu maghrib. Jadi kalau udah masuk maghrib nih Bu nih, masuk maghrib nanti malam, ini udah bukan lagi Ahad, bukan lagi Minggu, akan tetapi udah masuk Senin. Makanya nih nanti malam nih namanya malam Senin. Begitu kan? Nah itu ya, jadi begitu masuk maghrib besok itu udah masuk kalender baru lagi. Nah besok maghrib kita baca doa awal tahun. Yang saya akan awali dengan baca surat Yasin. Nah itu nanti sesudahnya kita akan baca doa awal tahun. Insya Allah. Begitu ya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian tanggal 9 atau tanggal 10 namanya hari Tasu'a, tanggal 10-nya namanya hari Asyura. Banyak-banyakin baca doa, hari itu hari penting. Hari Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa, hari Allah mengampuni dosa, hari Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, karunia, hidayah, anugerah. Hari Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit dari hamba-hambanya. Nah, kepada teman-teman yang lagi sakit nih, hari Asyura yang benar. Puasa juga, ibadah juga, sedekah juga, baca zikirannya juga. Baca zikirannya apa Ustazah? Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu juga insya Allah kita akan bacanya bersama-sama. Bagi yang nggak tahu bacanya mau di mana, barengan sama siapa, bisa barengan sama saya lewat onlinean juga insya Allah. Begitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, pada akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memuliakan hidup kita dengan taat. Memuliakan hidup kita dengan hati penuh cinta kepada yang semestinya dicintai. Kita cintai Allah, kita cintai Rasulullah, kita cintai siapapun yang cinta kepada mereka, mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan akhir kehidupan kita dengan husnul khotimah. Saya minta teman-teman buat baca dengan serius suratul Fatihah
kita mau titipkan akhir kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat suratul Fatihah. Apabila datang ajal menjemput kita, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.